Oke, buat Senia ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan sebagai awalan sesi pertama? Oke, sebelumnya selamat siang Bapak. Selamat malam sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya, selamat malam. Saya sebenarnya pengen menanyakan tuh secara umumnya itu, Hmm? kalau untuk CV itu untuk ETS sama kreatif itu, saya kan pernah baca-baca juga banyak referensi-referensi juga. Cuma masih belum menemukan yang kayak kliknya yang sebenarnya tuh seperti apa gitu loh. Untuk CV yang kreatif tuh digunakan untuk email atau di kayak link dokumen gitu, atau bagusnya tuh pakai ETS semua aja kayak gitu, Pak. Ya, oke. Kalau aku sekarang langsung ke conclusion ya, aku langsung ke kesimpulan. Aku kasih spoiler ya dulu. Aku akan sarankan bikin CV ATS friendly saja. Karena mau difilter pakai sistem atau difilter pakai mata, itu sama-sama bagus. Kayak gitu. Nah, itu Oke. kesimpulannya ke situ. Sekarang kita mundur dulu gitu ya. Jadi gini, CV itu kreatif atau ATS friendly tadi itu adalah CV yang tetap masih berlaku sampai dengan sekarang. Disebut kreatif karena ada desain-desain tertentu yang menggambarkan kepribadian Ya. orangnya, karakter orangnya. Disebut ATS friendly karena CV tersebut didesain untuk mempermudah sistem yang disebut ATS itu untuk ya membaca dan memprosesnya di dalamnya. Dua-duanya sama-sama bagus. Tapi kamu harus tahu kesamaan dari keduanya. Inti dari CV ATS atau kreatif itu sama, yaitu mudah dibaca dan yang dibaca dalam tanda kutip yang dicari itu ada. CV-mu ATS friendly, udah dibikin mengikuti kaidah ATS friendly yang mungkin udah nyebar di mana-mana ya, gitu. Jadi nggak ada text box, tabel, gambar yang nggak penting, gitu. Nggak ada grafik-grafik nggak penting dan lain-lain kayak gitu. Ya udah, oh ini ATS friendly kayak gitu. Ya nggak langsung gitu. Mungkin itu secara desain udah ATS friendly. Katakanlah itu gelas ada tutupnya. Friendly-nya itu kenapa? Sistem gampang ngebaca. Gelas tutupnya gampang dibuka. Kalau gelas tutupnya gampang dibuka, tapi kosong, padahal aku pengen minum, tetap ditinggal juga kan ya. Awan cari gelas lain. Ya. Gitu. ATS friendly juga sama. Kak, aku CV ku udah aku bikin loh desainnya ATS friendly kak, nggak ada gambar-gambar, simbol nggak jelas, nggak ada tabel gini-gitu, nggak pakai text box, aku bahasa Inggrisin gitu-gitu. Tapi masih nggak banyak panggilan. Kalau misalkan yang berpengaruh itu adalah CV-nya, barangkali tadi gampang dibaca, tapi yang dicari nggak ada. Artinya apa? Selain kita mempertimbangkan gampang dibaca, pastikan kata kunci penting tertulis dengan benar di CV tersebut, gitu. Sama nggak CV kreatif juga sama nggak? Sama. Desainnya bagus, tapi jangan hanya membuat pembaca itu terpukau dengan desainnya. Intinya isinya ada nggak? Berisi nggak isinya? Kata kuncinya ada nggak? Kayak gitu. ETS Friendly sama kreatif itu sama aja gitu. Yang penting tadi gampang dibaca dan ada kata kuncinya. Oh, kalau gitu berarti CV kreatif bisa dong di scoring di ETS Friendly. Bisa. CV kreatif itu bisa dibaca di sistem ETS. Itu bisa gitu. Tapi kenapa namanya jadi CV kreatif? Kok bentuk CV kreatif itu tidak disebut ATS friendly? Kenapa? Kayak gitu misalkan kan ya. Gitu. Kenapa kalau ada orang ngasih contoh ATS friendly itu bukan yang desain-desain begini? Kenapa kok yang disebut ATS friendly itu adalah yang kosongan kayak gitu ya, dalam tanda kutip kosongan gitu kan? Nah, gini. Kuncinya kan tadi kan gampang dibaca dan ada kata kuncinya tuh, ya kan? Kalau kamu fokus sama desainnya juga, tata letak juga, terkadang ada space-space di CV yang harusnya itu bisa diisi oleh kata kunci, tapi keambil sama gambar, keambil sama desain tata letak Oke. kata-katamu, paham nggak? Sehingga diarahkan ke ATS friendly, ibaratnya, nih loh gambar-gambar, simbol-simbol, tabel-tabel nggak jelas, gini-gini, nggak usah dibikin kolom gini 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 gini, singkirin semua, padetin. Nah, dengan dipadetin simbol-simbol yang dan lain-lain yang tadi nggak ada, harapannya ada space kosong. Space kosong inilah silahkan kamu manfaatkan untuk nambah kata kunci. Jadi yang tadinya di kreatif itu kamu cuma tulis secukupnya, di ATS friendly kamu bisa jabarkan lebih panjang karena space-nya lebih besar. Intinya tuh begitu awal mulanya. Gitu. Nah, sistem ATS itu munculnya itu dari luar sana, sehingga sistemnya itu akan lebih powerful kalau pakai bahasa Inggris. Walaupun ada perusahaan yang bisa pakai bahasa Indonesia, tapi sampai detik ini aku belum bisa menemukan ada data daftar perusahaan yang punya sistem ATS gitu, nggak ada.
Paling ya kita bisa nebak perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan yang multinasional gitu ya, startup yang unicorn, Mm. unicorn, dekakorn, dekakorn itu mungkin udah punya kayak gitu. Sehingga kalau ngelamar-ngelamar ke sana silahkan pakai ATS friendly kayak begitu. Nah sekarang percuma kalau desainmu ATS friendly kalau nulisnya secukupnya atau seadanya. Ingat banyak orang bikin ATS friendly itu salahnya yang pertama tadi. Yang penting dibentuk begitu, tapi kata kuncinya nggak muncul. Nanti mungkin kamu akan menemukan case, aku udah nguji ya. Ada CV yang CV tipe desain atau kreatif, skor ATS-nya lebih tinggi daripada CV ATS friendly. Gitu. Karena kata kuncinya ini gitu. Balik lagi tadi, gampang dibuka pintu nih, aku lagi nyari sepatu. Pintu gampang dibuka, yang sepatu nggak ada ya tutup lagi cari yang lain gitu. Kayak begitu. Jadi yang salah pertama biasanya di situ, lupa terkait dengan kata kunci. Yang kedua adalah menjadikan halaman CV sebagai target gitu. CV itu harus satu halaman, salah. CV itu boleh satu, direkomendasikan 1 sampai 3 halaman. Karena biar apa? Biar informasi itu ditulis dengan rapi, yang bisa dijabarkan-jabarkan, dan tidak ada pemborosan kata kalau halamannya lebih dari 3 dan lain-lain. Kalau pengalamanmu banyak banget, jangan dilempar ke CV. Jadikan lampiran portofolio, kayak begitu. Nah, banyak orang salah belajar adalah CV harus 1 halaman. Aku nggak tahu sih edukasi dari siapa, gitu. Gitu. Nah, kalau pengalamanmu banyak nih, gitu. Jangan dipaksakan 1 halaman, takutnya yang ditulis jadi nggak ditulis, yang harusnya dijabarkan ditulis seadanya kayak gitu. Halaman CV itu sebagai pengontrol saja. Oh, ternyata setelah aku tulis semua CV ku jadi 2 halaman. Ya udah, oke, aman gitu. Bukan kayak CV ku harus 1 halaman. Padahal kamu masih harus jabarin tuh. Tapi kayak, aduh ini 1 halaman mau jadi 2. Udah nggak usah lah aku tulis gini aja. Nah nanti kata kuncinya nggak muncul gitu. Kalau kata kunci nggak muncul, jadi di 1 halaman kamu memaksakan narik kata kunci dari 1 halaman tadi kan, kayak gitu. Ada lagi yang ketakutan, tapi HRD itu membutuhkan waktu cuma beberapa detik buat nge-review CV, gitu. Apakah semua HRD ngelakuin itu? Hitungannya detik-detik begitu. Yang nomor dua, posisi itu macem-macem. Ada yang level staff, supervisor, dan naik terus. Masa ya kamu mau ngerekrut level tinggi yang ahlinya itu jarang ada, gitu? Terus buru-buru gitu, gitu. Cepet-cepet gitu. Akhirnya kita terintimidasi. Oh, karena HR butuh cepet, CV-nya udah seringkas mungkin, sependek mungkin gini-gini. Kak, ya udah kata kuncinya jadi gak keambil kayak begitu. Sehingga tadi kita harus menyadari di situ. Nah, akhirnya apa? Ya udah, boleh nggak kalau mau nguji gimana? Bikin CV ATS friendly, bikin CV kreatif, iseng aja kalau kamu uji ya gitu. Karena masing-masing orang journey-nya beda. Perjalanan hidupnya beda, ditulis di CV pasti nanti journey ke depannya juga beda. Kamu punya 2 CV, iseng aja dipakai untuk ngirim lamaran tiap hari. Direkap nanti lowongan. Kamu kan kalau ngelamar kerja aku saranin di rekap gitu ya di Excel ya gitu. Tanggal sekian, PT ini, perusahaan, posisi ini, sumber lokernya mana, ngirimnya via apa, keterangannya apa misalnya, baru ngirim. Terus menggunakan CV apa? ATS Friendly, kreatif itu terus. Nanti kamu punya data. Dalam kurun waktu sebulan, udah berapa ratus lamaran yang kamu kirim? Dari sekian ratus, berapa yang pakai ATS Friendly, berapa yang pakai CV yang desain atau kreatif? Dari yang kedua ini, panggilannya ada berapa? Gitu. Jumlah panggilan dibandingkan dengan jumlah kirim lamaran. Dari yang dipanggil, berapa persen yang pakai TS Friendly? Nah, gitu. Kan kamu bisa nilai di situ, gitu. Tapi kalau misalkan aku nggak mau ribet, aku pengen cuma punya 1 CV, aku mau bikin yang kreatif atau ATS friendly. Saranku ATS friendly. Karena ATS friendly itu dilihat dengan mata juga enak, dibaca oleh sistem juga enak, kayak gitu. Tapi kalau aku ganti-ganti loker, apakah beda loker? Nah, ini lanjutannya biasanya ke situ tuh. Apakah beda loker aku harus ganti CV? Kualifikasi yang ada di CV memang harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Betul. Jadi isi CV itu disesuaikan dengan yang ada dengan lokernya. Tapi prakteknya jangan CV ngikutin loker. Kalau CV ngikutin loker, lokernya ini, CV-mu ATS friendly ini. Begitu lokernya ganti, CV-mu edit. Ganti, edit gitu. Paham nggak? Waktumu Ya. habis untuk edit-edit CV. Kayak gitu. Walaupun benar gitu. Pengalaman yang ditulis di CV harus yang relevan dengan lokernya, prakteknya jangan CV ngikutin loker. Kehabisan waktu nanti buat edit-edit. Tapi gimana? Loker ngikutin CV. Aku punya CV ini cocok untuk melamar kerja untuk posisi apa? Ini. Ya udah, cari aja loker-loker itu dulu. Buka LinkedIn, sejam misalkan. Pakai aja CV ini terus.
Setelah itu, apakah aku ganti CV, edit CV? Ya jangan. Buka aja job portal, job street misalkan. Pakai CV ini. Cari yang tadi. Habis itu pindah lagi kemana terus gitu. Kalau semuanya udah habis pakai CV ini, baru silahkan kalau mau diedit. Kayak gitu. Gitu. Dan banyak juga loker-loker yang sifatnya itu nggak perlu edit-edit CV dalam arti yang nggak penting dikeluarin. Ingat ya, info yang tidak relevan di CV dikeluarin itu bukan remove, tapi replace. Jadi kalau kamu misalkan punya pengalaman, tapi pengalamannya terbatas, ya, jangan gampang remove info yang ada di CV hanya karena bilang ini kayak nggak relevan. Karena relevansi itu tidak ngelihat dari judulnya doang. Lowongan kerja jadi staff admin. Berarti aku punya pengalaman magang jadi sales. Oh nggak cocok nih, pengalaman magangku singkirin. Masa gitu? Padahal pada saat kamu jadi sales, di dalamnya ada aktivitas administrasinya. Ngerekap ini itu, bikin laporan harian, bikin laporan ini itu gitu loh. Jadi kalau mau lihat relevan atau enggak, jangan cuma dilihat dari judul. Kalau di dalam kegiatan jabatanmu itu memang ada ininya, kegiatan ininya, jabarkan. Itulah kenapa pengalaman kerja dijabarkan tugas dan tanggung jawabnya. Relevansi itu begitu. Nah, kalau nanti ada yang bilang kalau ada info yang nggak penting di take out itu misalnya gimana? Misalkan kamu punya pengalaman yang cukup banyak gitu. Terus pengalamanmu tuh posisinya itu ada empat, A, B. Yang kamu lamar itu adalah misalnya ada lima deh, B gitu. Terus habis itu yang kamu masukin sementara ini ada ini B. Ini yang A ini kamu nggak masukin karena katakanlah misalkan ini udah lebih lama gitu dulu. Terus kamu pengen ngelamar kerja nih untuk posisi A. Yang B di take out, yang A dimasukin. Nah gitu, di replace gitu loh. Jangan di remove. Kalau remove ini dikeluarin, nanti ada gap di situ. Nah, pembaca CV nanti lihat, oh ini dia ada gap lama nih di sini. Dia ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain. Padahal kamu ngapa-ngapain tapi nggak ditulis gitu, ya kan? Jadi jangan gampang menerangkan dengan cara di remove. Mendingan dijabarin tadi, gitu. Oh, kenapa sih backgroundnya dia ini kok mau ngelamar ke sini? Oh, ternyata pengalamannya dia kemarin backgroundnya ini tuh di dalamnya ada kegiatan ininya. Oh, ini bisa gitu. Mending dijabarin tadi daripada salah remove. Kenapa kok jangan sampai salah remove? Karena kamu harus menyadari pertama kali kamu dinilai suka nggak suka akan dinilai dari apa yang tertulis. Nggak langsung interview gini loh, gitu. Kamu ngirim lamaran, aku nggak kenal kamu siapa, aku nerima dokumenmu, tek, gitu kan. Nah, kamu kan aku nilai dari yang tertulis. Kalau yang nggak tertulis, ya aku anggap kamu nggak punya pengalaman itu dong, gitu. Kamu ada pengalaman di remove gitu, ya aku nggak tahu mana. Aku tahu kamu punya pengalaman itu, ya kan, gitu. Jadi mending tetap ditulis. Nah, suka nggak suka, kamu juga akan dibandingkan dengan kandidat lain. Gitu. Makanya bijaklah dalam menulis tadi, mudah dibaca, ATS friendly misalkan. Silahkan. Habis itu dijabarkan kata kuncinya. Ingat ya, apa sih kata kunci itu sebenarnya gitu. Kata kunci itu bisa berupa satu kata kerja gitu. Jadi misalkan kayak membuat, mensuplai, mensupport, mengapa misalkan, gitu-gitu ya, gitu. Gitu. Kata kerja gitu. Yang kedua adalah industry knowledge dan turunannya. Pengetahuan-pengetahuan industrimu. Turunan, misalnya kamu ngelamar kerja sesuai dengan background pendidikanmu. Berarti kata kunci yang ada di sini adalah istilah-istilah di bidangmu, di sektormu gitu. Turunan-turunan nama mata kuliah dan lain-lain kayak gitu. Industry knowledge. Yang kedua adalah tools. Ketiga, kata kerja, industry knowledge. Yang ketiga ini adalah tools. Tools itu adalah alat. Alat yang kamu gunakan, baik hardware atau software. Baik nyebut nama hardware atau softwarenya, atau ngapain dengan kegiatan itu. Gitu. Kamu misalkan jadi graphic designer di situ. Membuat konten, membuat rata-rata 20 konten harian menggunakan ini, software ini gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi sebut softwarenya, sebut kegiatannya. Itu kata kunci. Kemampuan bahasa, soft skill, kata kunci semua. Kayak gitu. Atau nama-nama profesi, itu juga kata kunci. Nah, itu semua pastikan ada di CV-mu. Nah, terkadang kan kita menyadari ya, terkadang tuh kata kunci itu berulang gitu. Paham nggak? Di atas kamu udah bilangnya membuat gitu. Jadi akhirnya kan kalau satu halaman banyak kata kunci yang berulang kan akhirnya sejenis juga kan? Kayak gitu, gitu. Kecuali kata kuncinya memang beragam di situ. Nah, kalau itu mending kata kerja. Nah, kalau kata kuncinya itu berkaitan dengan industry knowledge tadi, gitu. Atau tools tadi, gitu. Orang misalkan nulis skill, cuma nyebut nama softwarenya misalkan. Ini atau bidangnya skill administrasi, ya jabarin administrasi itu ngapain-ngapain aja misalkan,
gitu. Atau kamu cuma nulis Microsoft Excel. Yang ngapain kata kunci begitu? Jabarin Microsoft Excelnya tuh kayak gimana gitu. Nah, ya, kata-kata kunci inilah yang nantinya akan sangat berguna di sini. Jadi kalau harus milih, kamu silahkan bikin CV ATS friendly dengan kata kunci yang ada, dengan halaman boleh 1 sampai 3 halaman kayak gitu, dan silahkan diuji gitu. Gitu sih jawaban komplitnya gitu. Itu Oke. kalau versiku ya. Uh, Kalau kamu mencari versi lain boleh ya. Oke, oke. Urutannya tuh begitu. Berarti sebenarnya lebih ke kata kunci ya, Pak. Soalnya memang sejujurnya saya sudah yang kayak me, ini apa ya, mengumpulkan semuanya. Jadi kayak saya kan ada punya dua CV. Jadi ATS sama kreatif. Hmm. Jadi memang saya compare kalau di saya worksnya tuh yang kayak lebih ke kreatif sih, Bapak. Jadi Hmm. kayak yang tadi tadi Bapak bilang bisa aja yang kayak yang memang aslinya ATS friendly sama kreatif justru nilainya lebih banyak di kreatif karena itu kan masuk gitu juga. Cuma kalau beberapa kali saya ini di mana kayak yang sampai saya mendapatkan panggilan terus tes-tes itu tuh di CV yang kreatif justru gitu. Iya betul. Kalau ada yang bilang, CV ku kreatif, banyak panggilan udah pakai kreatif aja, nggak usah ATS ATS. Ya percaya aja, karena itu berlaku untuk dia. Oh jangan jangan pakai CV ATS aja, ATS friendly, aku banyak panggilan. Ya berlaku bagi dia. Ada yang keduanya, aku dua-duanya sama-sama manggil, ya ada. Kok aku nggak ada panggilan sama sekali? Ya ada, gitu. Journey itu namanya. Sama kayak kamu pakai sumber Iya. locker lah. Tahu nggak? Aku banyak panggilan dari LinkedIn. Udah cari locker di LinkedIn aja. Ada yang bilang enggak banyakan dari kita lulus, pakai kita lulus aja. Oh, jangan-jangan pakai website perusahaan. Itu journey juga, gitu harus diuji. Semua journey itu harus diuji. Kita teman sejurusan, seangkatan, satu kampus, IPK sama, lulus bareng, usia sama gitu. Belum tentu nanti jurinya sama, gitu. Makanya itu butuh diuji. Itulah kenapa salah satu manfaat dari mereka pelowongan kerja adalah biar kita tahu langkah selanjutnya sesuai dengan histori kita gitu. Nggak bisa langsung pakai, oh orang itu panggilannya banyak pakai, nggak bisa kita duplikat kayak gitu. Karena tadi semuanya tuh mungkin yang mirip-mirip ada, yang sama ada, tapi kan nggak identik gitu loh. Gitu, ya kan? Itu. Oke, oke, Pak. Hmm. Oke, Paham ya, paham ya. itu sih kalau untuk masalah CV sih mungkin di situ ya Pak. Jadi Hmm. untuk secara umumnya tuh kemarin-kemarin saya lebih kayak bingung gimana ya untuk CV yang lebih ini tuh CV yang apa ya? Karena kebanyakan tuh yang kayak eh, sebenarnya kalau misalkan kita kayak misalkan saya kan pernah di DM sama direct message di LinkedIn sama HRD gitu ya Pak. Itu tuh lebih enak untuk ATS atau kreatif ya Pak? Atau memang ya udah terserah worksnya di kamu apa gitu. Karena kalau di direct message kan berarti HRD memang langsung lihat CV kita, bukan yang kayak kita ngirim email terus banyak yang ini kan beda ya Pak ya. Ya, oke. Ya, kalau di DM itu jawabanku ya terserah kamu ya. Kalau kamu dua-duanya bagus gitu. Cuma nanti kalau pendapat subjektifku nanti di sesi kedua aja. Coba aku lihat dua Oke, CV-mu. oke. Menurutku gimana gitu. Tapi kalau lewat DM balik lagi dilihat langsung sama orangnya kan. Recruiter nge-DM LinkedIn-mu. Artinya dia udah sempat baca akun LinkedIn-mu gitu. Pasti itu. Oke. Nah, udah baca gitu, begitu kamu lampirin CV, ya itu paling buat pelengkap doang dan lain-lain gitu. Gitu ya. Jadi nggak masalah gitu. Jadi balik lagi ini nyambung ke LinkedIn. Lalu, apakah informasi yang ada di CV-ku harus ada di LinkedIn? Jawabannya bagusnya iya gitu. Harusnya iya. Bolehkah LinkedIn-ku lebih lengkap dari CV-ku? Jawabannya boleh. Ingat ya, LinkedIn itu minimal sama kayak CV. Tapi LinkedIn boleh lebih lengkap dari CV. Kenapa? Karena CV itu kan kamu pengen nonjolin informasi utama yang relevan aja gitu. Yang kedua, dikontrol sama jumlah halamannya, pembatasnya, ya kan? Tapi kalau LinkedIn, dia tidak dibatasi jumlah halaman. LinkedIn itu pembatasnya adalah itu loh, jumlah karakter yang diizinkan masing-masing info itu. Ada yang ini 200 karakter, ini 700 karakter, ini 500 karakter gitu. Jadi kalau ada pengalaman kerja yang bisa kamu jabarkan di CV, kamu pindah ke bagian work experience di LinkedIn dan di situ jumlah karakter yang bisa ditambahin, tambahin aja gitu. Jadi LinkedIn boleh lebih lengkap daripada
CV kayak gitu. CV. Gitu. Karena pasti akun LinkedIn itu akan bisa dibaca dan itu lengkap itu dari atas sampai bawah. Banner paling atas sampai interest paling bawah itu penting semua. Nanti kamu coba belajar channel YouTubeku, buka playlist judulnya. Playlistnya namanya LinkedIn Plus. Playlist LinkedIn Plus itu untuk eh, menemukan lowongan pekerjaan tersembunyi di LinkedIn sambil nyari loker dengan cara aneh-aneh yang dihubungkan sama LinkedIn. Intinya gitu. Nah, di situ ada Mm-mm. salah satu videoku yang aku kasih judul Mengapa Akun LinkedIn Harus Dilengkapi. Nah, itu adalah cara yang mungkin HRD itu akan menemukan akunmu tuh gara-gara itu gitu. Jadi nanti dilihat gitu. Jadi biar Oke. akunmu tuh terkenal dan gampang ditemukan gitu sih. Mm. Oke. Oke. Eh, Tadi kalau untuk yang Bapak bilang, saya juga bingung orang-orang referensi CV yang harus satu lembar itu di mana gitu ya Pak. Karena sekarang jujur aja ya, Pak, kayak banyak referensi yang kayak apalagi di TikTok ya. Sekarang kan memang semuanya serba gampang ya Pak cari di TikTok gitu. Nah, beberapa akun di TikTok tuh yang memang menyarankan ketika untuk khususnya fresh graduate tuh betternya kayak CV-nya satu lembar aja gitu sih Pak. Jadi mungkin Oke. teman-teman yang lain tuh kayak gitu mikirnya. Stop. Oke, oke. Nih ya, aku pribadi udah punya jawaban untuk Mm, Bapak itu. Aku menghormati teman-teman yang ngasih saran. Namanya saran kan mm, boleh dilakuin, boleh enggak gitu. Iya. Mm, Kalau dibandingkan dengan waktu aku jadi fresh graduate, itu aku tantang jelas. Karena aku fresh graduate 3 halaman gitu. Dan aku mm, berani mm, sombong, CV ku 3 halaman, aku ngelamar kerja di luar bidangku, dalam waktu 2 minggu panggilan tesku ada 51. Sehari itu ada 4 undangan tes, 4 sampai 5 gitu. Tembus-tembus aja, padahal di luar jurusan. Karena waktu itu aku riset CV dari luar negeri juga gitu. Gimana sih CV Oke. di luar? Jadi kita tuh harus tahu namanya aturan global. Setelah itu baru kita masuk ke Indonesia gitu. Kan banyak aturan global, nggak usah kasih foto, nggak usah kasih usia, nggak usah kasih ini gitu. Yang masih pro kontra atau info-info gitu. Aku cari Mm, tahu di luar. Tapi kan kita harus sesuaikan dengan kondisi Indonesia. Begitupun cara nulis mm, pengalaman kerjanya. Waktu itu nggak aku langsung ajarin, aku uji. Ternyata panggilannya tetap banyak. Dan aku pribadi punya alasan pribadi kenapa kayak gitu. Buktinya apa? Paling simpel. Cari aja. Ada nggak orang yang CV-nya lebih dari 1 halaman dan dapat kerja? Banyak. Artinya kalau Iya. kalimat tadi berarti bukan suatu yang harus, tapi itu saran, Bukan hak kan? paten gitu ya. Betul, ya. Kalau ada yang bilangnya wajib fresh graduate 1 halaman ya jelas salah. Tapi kalau Mm, disarankan 1 halaman, boleh. Kita boleh Iya, mendengarkan ya. alasan selanjutnya. Kenapa 1 halaman gitu? Karena misalkan ya kamu pengalamannya ada berapa sih gitu-gitu mungkin terbatas. Oke, Mm, tapi kamu uji dulu dirimu. Orang itu kan ada yang kuliah cuma kupu-kupu doang, kuliah pulang kayak gitu. Iya. Gitu. Atau kuliah party gitu. Nah, itu cuma ada orang yang kayak gitu. Tapi kan ada yang aktivitasnya banyak. Aku pribadi Mm, udah menemukan beberapa orang yang selama kuliah magangnya 7 kali, magang 13 kali, magang 11 kali. Selama kuliah loh itu. Aku mau aku aja magang sekali. Oh bisa gimana caranya magang bisa berkali-kali kayak gitu. Oh bisa Kak, caranya begitu. Magangnya online, virtual misalkan kayak gitu. Project-projectan gitu. Ada orang yang benar-benar bisa memanfaatkan waktu kuliah tadi. Tidak hanya untuk pendidikan formal. Dia ikut bootcamp ini itu. Dia ikut project ini itu. Akhirnya pengalamannya banyak. 1 halaman nggak cukup. Orang-orang ini bikin CV lebih dari 1 halaman. Lolos-lolos aja. Jadi kalau patokannya fresh graduate disarankan 1 halaman, experience 2 halaman, ya itu saran. Tapi balik lagi gitu. Kalau kamu udah tumpah-tumpah gitu 1 halaman, padahal kamu fresh graduate, mm, ngapain dipaksain 1 halaman? Nih pakai logika ya. Ini kamu. Ini ada gelangku ini kamu. Kemampuanmu itu 200 poin katakanlah. Oke? Aku kemampuanku itu 90 poin. Jauh ya gitu ya, bukan 11 12 loh ini. mm. Habis itu kamu mikir, gara-gara percaya tadi, wah 1 halaman aja. Akhirnya yang 200 poin ini gimana caranya kamu kompres dijadikan 1 halaman. Ternyata dari 200 poin ini cuma bisa 100 poin masuk ke 1 halaman ini. Paham kan? Kayak gitu. Nah, aku 90 poin. Aku nggak terlalu peduli sama itu. Aku masukin semuanya yang aku punya deh. Kayak gitu. Masukin jadi 1 halaman. Itu pun masih sisa gitu halamannya. Ya kan? Nah, di sini akhirnya apa? 11 12 gitu loh. Paham nggak? Mm, mm, Gitu.
Padahal aslinya tuh Iya, sembilan iya, iya. puluh sama Jauh 200. gitu. Tapi begitu tadi Mm-mm. di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis, akhirnya 11 12 gitu. Paham ya? Oke, oke. Oke, Kayak gitu. Pak. Nah, itu yang bahaya tuh di situ. Karena kamu harus menyadari kamu Mm-mm. tuh lagi kompetisi, bukan lagi Iya, curhat pengalaman hidup. iya. Kalau semuanya kayak Berarti gitu balik lagi gimana? ke menyesuaikan Iya, kalau pengalamanmu banyak menyesuaikan jangan kita. Ah, gitu. oke, oke. Begitupun juga lampiran. Kalau lampiranmu bisa dibentuk jadi portofolio, kenapa enggak? Gitu. Mm-mm. Ya, Oke, oke. gitu. Gitu. Itu sih Oke. kalau aku sudut Terus pandang in gitu. ya. Terus ini sih Pak, kayak jadi kalau misalkan kita daftar nih ada yang bilang ya misalkan kayak HRD eh, ada loker ini, silahkan kirim CV ke sini gitu kan, ke email ini gitu. Nah, itu saya juga beberapa kali mendapatkan referensi ketika kita ngirim CV harus ada cover letter gitu kan. Terus habis itu eh, ada juga saya mendapatkan referensi lagi ketika kita ngasih cover letter, CV, terus habis itu misalkan ada dokumen-dokumen pendukung kayak sertifikat, ijazah itu tuh harus dimasukkan ke satu file yang sama gitu. Nah itu tuh nanti kepengaruh juga nggak itu CV yang ke ATS-nya jadi kebaca nggak ya Pak gitu-gitu loh kalau misalkan dijadikan satu file gitu. Oke. CV yang CV yang dikirim via email, dia tidak di-run di sistem ATS gitu. Oke, oke. ATS itu sistem dan sistem ATS itu Mm, bukan kayak cuma buat ngefilter log CV doang ya. ATS itu sistem mm, rekrutmen. Jadi mm. mulai dari data berapa yang lamar, berapa yang cocok, berapa yang udah lanjut ke tahap selanjutnya, berapa yang gini gini gini. Ini sistem ATS tuh gini, rangkaian ini loh, Mm. gitu. Jadi sistem ATS tuh bukan cuma pencocokan CV terus di ranking doang. Bukan bukan itu, Oke. bukan itu doang tahapnya ya. Walaupun nanti mungkin konteksnya aku sering ngomongnya atau mungkin orang di luar sana sering ngomongnya seolah-olah tuh ATS tuh biar gampang difilter terus udah itu di sini sistem database juga itu loh. Paham kan? ATS itu ini semua Mm, ini. Nah, itu jangan salah gitu ya. Nah, pada saat kita mengirimkan via email, ada bahasa-bahasa email itu kan macam-macam. Silahkan kirimkan CV ke, mm, silahkan kirimkan lamaran ke, silahkan kirimkan berkas lamaran lengkap ke, silahkan kirimkan CV dan mm, berkas lain-lain ke, macam-macam. Aku akan menyarankan jangan hanya mengirimkan CV, tapi dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung mm. apapun boleh, yang penting relevan, mendukung CV-mu, dan jangan ngirim dokumen pribadi kalau nggak diminta di awal. KTP, KK, SIM, gitu-gitu. Oke, Nggak usah oke. dikirim di awal. Nah, kenapa kok harus ngirimin dokumen pendukung? Karena tadi kita jangan hanya men-translate, silahkan kirimkan CV doang. Gitu. Iya kak, aku ngirim CV karena disuruhnya CV doang, kayak gitu. Mm, Nah, nanti kalau ada yang tulisannya silahkan kirimkan lamaran, apa kamu cuma ngirimin surat lamaran doang, nggak ada CV-nya? ya. Gitu. Itu loh. Jadi kita membaca-baca kayak gitu. Apalagi tadi media email memungkinkan kita untuk melampirkan dokumen lain. Misalkan nggak ada larangan, ya kan? Tapi memungkinkan kita ngirim. Toh juga kalau ada ukuran batas ukuran berapa megabyte-nya, itu tetap masih masuk gitu loh. Gitu. Ya udah, berarti sekalian aja dilampirin kayak gitu. Lalu gimana? Apakah filenya dijadikan satu? Ya jadikan satu PDF yang terdiri dari banyak halaman. Kombinasinya macam-macam. Ada yang lamaran, CV, lamaran itu bisa saling gantiin ya sama cover letter, CV atau resume. Terus ada yang ijazah transkrip, ada yang lamaran CV, sertifikat-sertifikat, lamaran CV portofolio, terserah gitu. Disesuaikan dengan senjata-senjatamu yang lain yang menurutmu itu Oke. relevan. Kayak gitu. Ingat ya, tidak di-run di sistem Mm. ITS kayak begitu. Iya, 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 siapa? Oke, kalau misalkan itu kan tadi Bapak bilang kan benar juga kalau misalkan kita disuruh ngirim CV ya jangan cuma CV-nya aja gitu ya Pak. Hmm. Nah itu sebenarnya eh, lebih yang HRD itu lebih tertarik kita ngirim cover letter atau cuma kayak surat lamaran aja gitu sih Pak. Jadi kayak Sebenarnya urutannya cover letter ya. eh, ya gitu. Hmm. Sebenarnya dua-duanya itu tuh sama-sama menarik ya kayak gitu. Tapi Mm-mm. balik lagi, jantungnya semuanya itu kan CV gitu menurutku ya Iya. gitu. Dan pendukung terkuatnya itu portofolio. Nah, kalau orang belum bisa membentuk portofolio, kadang kan yang dilampirin itu serpihan portofolio. Jadi kayak Mm-mm. sertifikat-sertifikat gitu, Iya. foto gitu-gitu kan gitu. Tapi kalau kamu mau punya kombinasi kuat sebenarnya ya tadi surat lamaran atau cover letter, CV sama portofolio. Surat lamaran atau cover letter itu kamu kayak ngetuk pintu sambil memperkenalkan, jadi kayak memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud gitu.
Mm-mm. Yang kedua, CV. CV itu kamu menyampaikan pengalaman profesionalmu. Nah, portofolio itu bukti karya selama kamu punya pengalaman profesional tadi. Mm-mm. Kayak gitu. Oke. Jadi itu kombinasi paling kuat kalau kamu mau. Kayak gitu. Ya, itu kombinasi terkuatnya Oke. itu yang bisa disiapkan kayak gitu. Oke. Oke, Pak. Siap. Oke. Terus apalagi mungkin yang sejauh ini yang berdasarkan performamu apply job gitu. Ada Mungkin pertanyaan nggak? kalau untuk yang teknis CV cover letter cukup itu sih Pak. Cuma kemarin tuh ini nggak tahu ya Pak bisa ditanyakan atau Boleh? enggak. Saya juga Boleh. ini. Jadi eh, kemarin itu saya beberapa kali ini tuh masih bingung ke permasalahan akhlak BUMN gitu Pak. Jadi tes psikologis kan biasanya kayak kultur tes itu kan masuk ke akhlak BUMN. Cuma eh, beberapa tuh yang kayak kita kan nggak tahu. Jadi kan itu kan kayak apa ya Pak? Gimana apa yang dibutuhkan perusahaan tuh tentang sifat kita gitu-gitu ya Pak. Mm-mm, Cuma kan mm-mm, ketika saya belajar akhlak BUMN, oh ini eh, mm-mm, penjelasannya ini, penerapannya seperti ini. Cuma mm-mm. ternyata nggak semua perusahaan tuh sama seperti itu hak paten gitu Pak. Nah itu tuh saya masih bingung itunya sih Pak. Jadi kemarin saya sempet gagal tuh di tes keempat tuh karena itu tes itu. Tes akhlak. Iya, tes akhlak psikologis itu. Ya, Justru ya. itu saya makanya jadi awalnya saya sempat eh, di BTN waktu itu saya ada kultur fit test tuh yang pertama justru saya lolos tuh. Nah, kemarin tuh di BPKH justru enggak gitu loh. Jadi kayak saya bingung nih harus hak paten menerapkan ini atau gimana ya gitu. Ya. Ya aku jelasin dulu ya. Kan kalau kamu ngelihat rekrutmen bersama menarik nih kalau kita bahas rekrutmen bersama BUMN ya. Rekrutmen Mm-mm. bersama BUMN kan juga macam-macam tesnya. Dan balik lagi, nggak usah Iya. ngomongin sampai akhlak deh. Bahasa Inggris aja. Yang Mm-mm. TOEFL-nya segini ada yang nggak yang TOEFL-nya segini nggak keterima, yang TOEFL-nya segini ada yang Mm-mm. lolos gitu, lanjut gitu. Kan Mm-mm. balik lagi. Walaupun nanti kan ada seleksi yang mungkin dalam tanda kutip itu kualifikasinya itu rankingannya secara normal semuanya, kayak seleksi administrasi umum. Tapi kan nanti kan ada yang seleksi itu dikembalikan ke masing-masing BUMN, masing-masing mungkin kalau di CAS ya masing-masing kebutuhan kementerian, dinas-dinas gitu-gitu kan ya gitu. Ini juga sama kan Iya, kayak gitu. iya. Disesuaikan tadi gitu. Jadi kamu nggak lolos itu belum tentu skornya jelek. Paham nggak? Kayak gitu. Oke. Nah, balik lagi. Kalau kok ada yang BUMN-nya tuh culture fit gitunya di awal, ada yang di belakang dan lain ya itu metode mereka Mm-mm. aja gitu. Kita nggak Iya, perlu iya, iya. mikirin faktor eksternal ini. Kita lihat di porsi Mm-mm. kita aja. Pahami dulu turunan-turunan Iya. dari akhlak tadi karena balik lagi soal-soalnya itu kan kadang ada yang tricky. Dalam tanda kutip, kadang Mm-mm. tuh semua pilihan jawabannya itu sama. Tapi kalau Iya, kita iya. udah kebiasa latihan, pasti ada kata kunci yang membedakan dengan yang lain. Kayak gitu. Mm-mm. Kunci-kuncinya itu ya sebenarnya itu tadi panduan-panduan yang dirilis itu. Ahlak BUMN itu kayak gini, sikapnya tuh kayak begini gitu. Nah, di situ bener-bener kita butuh kejelian untuk membaca aja sih menurutku kayak gitu. Dan balik lagi, kalau gagal di rekrutmen bersama BUMN, santai aja. Kenapa? BUMN itu juga ada rekrutmen mandiri kok, gitu. Jadi rekrutmen mereka Mm-mm. sendiri tanpa yang bareng-bareng. Toh juga kemarin rekrutmen bersama BUMN nggak semua BUMN ikut kan, gitu. Iya, Jadi kamu oke. bisa bisa coba. Selain itu kan BUMN juga banyak perusahaan anak-anaknya kan yang kamu bisa ngelamar ke Mm-mm. anak-anaknya juga kayak Mm-mm. gitu. Jadi Iya, nggak iya. usah khawatir ke arah sana. Kayak gitu sih, Sen Oke. gitu. Sampai di sini cukup jelas ya. Oke. Oke? Ya, siap, Pak. Oke. Ya.